kita masih di Badami bersama Desa Membangun Indonesia dan malam hari ini ada sedikit kejutan nih. Kaget ya? Kaget. Yang tadi kita sudah obrolin dan ternyata kita sekarang hadir langsung orang yang berarti di pucuk kepemimpinan di BPBD. Kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau yang lihat di channel YouTube nanti bisa melihat langsung. Dan di live IG juga nanti kita liput ya, bahwa malam hari ini hadir kita kedatangan Bapak Kepala BPBD Kabupaten Kuningan. Iya, selamat malam untuk Bapak Indra Bayu Permana. Selamat malam Kang, selamat malam Kang. Dengan Kang siapa? Kang Rio Dirgantara. Kang Rio Dirgantara dan Abdi Pirasat. Abdi Pirasat, namanya keren-keren banget ya. Sama dengan Bapak juga Pak. Mantap ya. Iya. Siap. Ya, kemudian yang satu lagi ada siapa nih Kang Abdi? Ada Pak Lili, ini Ketua Destana Desa Karangsari Mang ya. Iya. Di Cepeng Mang. Selamat malam Saya Pak Lili. akrabnya memanggilnya Mang Lili ini. Selamat malam. Sehat Mang Lili ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Teu nyangka Mang Lili abdi ge ya Pak Indra bisa dongkap ya Pak. Alhamdulillah supportnya buat Pak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan dalam acara Badami Bisa kali hadir ini. Ya. Oke, langsung aja kita ke acara ya. Kita ke gas aja Pak Indra. Selamat malam saya ucapkan, sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat Kang, alhamdulillah. Bagaimana kabar terakhir dari BPBD Pak menyangkut kebencanaan ini? Alhamdulillah. Tentunya saya secara pribadi juga dengan jajaran di sini Walili, kalau saya bisa Walili nih bartender barista. Oh bartender sih, kenapa jadi bartender? Barista ini juga yang sering komunikasi dengan kita dan menyediakan rekan-rekan kopi-kopi yang berkualitas tentunya, Arabica, Robusta kan gitu. Jadi sekarang saya juga terbiasa dengan, mohon maaf nggak biasa saya kopi yang digunting gitu kan akhirnya kan gitu. Alhamdulillah nih kan saya sempat pas waktu ke BPBD mulai di bulan September saya dikenalkan dengan BPBD itu sendiri. Di sini juga saya hadir beserta Ketua Destana dan rekan-rekan Destana. Saya bangga nih kan anak-anak muda yang di bawah naungan suatu jaringan ataupun mungkin di sini komunitas desa tanggap bencana kan gitu. Iya, betul. Tapi bisa berkiprah dalam hal di luar kebencanaan. Berarti kan ini ada sejenis kalau zaman ayeuna mah meureun naon namina teh Kang teh pentahelik lah naon kan gitu. Jadi sangat dari usahanya ada. Relawan kan yang rekan-rekannya relawan yang sering terjun langsung dengan kita dalam rangka penanggulangan dan penanganan kebencanaan gitu. Baik itu terkait COVID-19 juga kebencanaan baik sifatnya bencana alam. Kebanggaan bagi saya bisa kenal dengan rekan-rekan. Dan kedatangan kali ini saya ke sini mungkin ya betul tanpa agenda dan konfirmasi terlebih dahulu, hanya sekedar support saja karena saya merasa mudah-mudahan menjadi bagian daripada Destana ya Walili ya kan gitu. Seperti itu. Terus kemudian tadi disinggung tentang BPBD sekarang, kemudian kebencanaan. Ini dimana mungkin sedikit saya gambarkan bahwasannya untuk masyarakat luas juga Kabupaten Kuningan yang baik yang hadir secara live streaming di IG mungkin ataupun di YouTube, bahwasannya kita ini sedang menghadapi suatu fenomena yang dinamakan La Nina. La Nina ini yang salah satu imbasnya adalah terkait curah hujan yang akan meningkat. Akibat curah hujan yang meningkat ini dimana menimbulkan juga salah satunya angin, terus angin kencang, kemudian juga petir dan sebagainya. Dan kita sebagai salah satu kabupaten yang tingkat kerawanan kebencanaan juga cukup tinggi, apalagi di daerah selatan Kuningan, tentunya harus harus siap siaga dan waspada terhadap fenomena La Nina ini sendiri. Dan infografis berbicara di bulan Desember yang merupakan tahap awal kemarin. Bukaan lah kalau mungkin di suatu fase itu adalah tahap awal sudah terjadi sekitar 58 kebencanaan. Baik yang sifatnya mungkin skala kecil ataupun yang sifatnya besar. Dan ini untuk di 2020 yang paling tinggi ada di bulan Februari, 60 kejadian bencana. Kemudian kita menginjak ke bulan Januari, alhamdulillah ya,
yang saya perhatikan dan saya rasakan, kita rasakan bersama di bulan Januari, walaupun curah hujan ada peningkatan di beberapa waktu, tapi ini intensitas kebencanaan mudah-mudahan ya kita harapkan juga ada penurunan. Karena sampai dengan tanggal 13 kemarin sudah 35 kejadian kebencanaan. Baik yang sifatnya mungkin kalau di Kabupaten Kuningan kebanyakan pasti tanah longsor dan pergerakan tanah. Itu juga sama Kang di wilayah daerah bagian selatan, mulai Kadu Gede, terutama Hantara, Subang, Cilebak, dan setelah Jambe, Ciwaru. Itu daerah-daerah yang rawan pergerakan tanah terutama. Dan atas dasar tersebut mungkin tidak ada salahnya juga saya di sini sampaikan bahwasanya kita juga sudah menghimbau masyarakat baik melalui surat edaran, kemudian juga formalnya ya seperti itu. Kemudian juga ini salah satunya mungkin seperti ini Kang. Jadi intinya mungkin kita di media kita menggunakan dalam bentuk platform apapun kan gitu, yang penting bisa tersampaikan kepada masyarakat luas bahwasannya kita harus siap siaga dan waspada. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin dikejutkan dengan bencana di awal tahun ya Kang ya. Ada mungkin longsor di Cimanggung, kemudian juga SRJ yang Sriwijaya Airlines, kemudian ada di Majene, kemudian ada gunung meletus. Itu kami berpikir itu adalah salah satu fase awal daripada fenomena La Nina ini yang terjadi di beberapa wilayah. Nah ini kan tentunya kita berharap itu sampai menimbulkan korban jiwa juga. Belum lagi yang mungkin yang terbaru kan yang di Puncak ya, banjir bandang kan kayak gitu. Ini juga kan sangat penting. Oleh karena itu melalui surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah melalui Pak Bupati, setidaknya saya menyampaikan atas nama pemerintah daerah tentunya kita harus mewaspadai terhadap iklim ini, kemudian juga terhadap terutama ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah bencana ini sebetulnya masih bisa kita hindari ataupun kita minimalisir melalui mitigasi bencana. Contoh Kang, ini banyak sekali laporan ke kita, misalnya Pak, ya banjir di dusun mana dan sebagainya. Ternyata setelah kita dalami lagi, di situ ada selokan yang mampet, kemudian di situ sudah ada banyak struktur baru, bangunan dan sebagainya. Bencana alam memang kita tidak bisa hindari, tetapi ada faktor-faktor yang mungkin kita minimalisir potensinya. Oleh karena itu kan pembersihan lingkungan, baik saluran drainase, pemukiman, kemudian saluran air bersih, sungai dan sampah yang menghalangi dari hulu ke hilir, itu juga minimal kita mungkin bisa minimalisir, dibersihkan kan seperti itu. Kemudian sekiranya apabila di malam hari terus kemudian ada retakan tanah yang agar segera mungkin masyarakat melalui swadayanya ya ditutup dulu lah dengan tanah ataupun kalau memungkinkan juga dengan batu ataupun ditutup dengan semen dan sebagainya. Setidaknya retakan tanah itu pada saat hujan tidak langsung air masuk. Kemudian juga nah ini tentunya piket dan pos kamling, kita ada budaya pos kamling ya Kang ya. Melalui hansipnya ini juga perlu untuk dibudayakan kembali. Kalau di lembur-lembur mah biasanya sangat masih setiap hari juga ada. Kemudian pengaktifkan posko, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita ada hotline ataupun jaringan ataupun yang bisa dihubungi melalui Posdalop PB, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. Di sini ada nomornya di 0232, ini faksimilnya 0232 873 303, serta hotline-nya melalui 0811 24 42 444. Ini kalau ada kejadian ini bisa mungkin sekiranya ini dilaporkan setelah berkoordinasi dengan pihak aparat setempat tentunya. Masyarakat misalnya ada yang melihat ada bencana, segera laporkan ke perangkat desa dulu minimal Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, kemudian laporkan kepada kepala desanya by WA. Sekarang kan sudah ada fasilitas ini, ada lagi yang baru sekarang BIP ya Kang ya katanya. Nah itu kan harus update kan gitu. Kan saya masih muda kan gitu. Dan ini juga kan terus juga tidak kalah pentingnya ini para camat, kepala desa juga harus menghimbau masyarakatnya dengan meneruskan himbauan ini serta mempersiapkan suatu saat nanti ketika amit-amit kan kita tidak ingin jalur evakuasi, tempat evakuasi, apalagi sekarang lagi musim Covid Kang. Nah, ini juga harus tetap memperhatikan tempat evakuasi itu adalah tempat-tempat yang mungkin harus aman, baik dari jangkauan potensi kebencanaannya, kemudian juga hal-hal sarana prasarananya, air bersih dan sebagainya semaksimal mungkin untuk tidak dekat ataupun tidak
yang menjadi suatu potensi kebencanaan dekat di tempat untuk tempat evakuasi tersebut. Mungkin itulah secara garis besar himbauan-himbauan dari pemerintah daerah melalui BPBD dalam hal ini, gitu Kang. Oke, Pak Indra, tadi saya tertarik dengan nomor itu dulu ya, biar masyarakat bisa mencatat juga, kita catat juga yuk. Boleh. Berarti kalau gitu tidak langsung ke nomor itu ya, masyarakat harus izin atau memberitahu dulu ke aparat setempat, baru aparat yang kontak ke nomor tadi. Betul. Nah, kalaupun memang sekiranya urgent kan, urgent banget, bisa saja langsung ke Pusdalop PB itu, asalkan mencantumkan identitas itu saya siapa, alamatnya di mana. Jadi tidak seperti surat kaleng intinya kan gitu. Ada kan ini Pak ya pilih kan gitu. Ya longsor dia ditinggalkan gitu. Aya kan gitu. Tapi masa sih sama bercandanya seperti itu? Terlalu ya. ngeprank aduh, ngeprank begitu masa keterlaluan. Iya kan. Gitu. Itu seperti itu. Bisa mungkin nanti dicatat Kang ya. Oke, boleh mungkin disebutin sekali lagi Pak, saya catat nih nanti biar bisa diulang-ulang. Boleh Kang, ini di HP Pusdalops 0811 24 424 44 Kang. Oke. Dengan catatan mungkin nanti ketika ada hal-hal yang sangat urgent untuk dilaporkan, apalagi yang memang mengancam keselamatan jiwa daripada warga masyarakat, silakan dihubungi dengan catatan ya tadi Kang, saya siapa, kemudian alamat di mana, kejadiannya apa. Kalau perlu mungkin dengan visualisasi baik dalam bentuk dokumen ataupun video supaya kita juga tidak melihat. Jadi kita juga harus melihat dulu apa kejadian itu, sejauh mana tingkat urgensitasnya kan gitu. Dan mungkin setelah itu bisa saja kita yang menghubungi pihak perangkat desa kan gitu. Jadi nomor itu tidak untuk main-main nih Mani Mega Suara. Itu nomor untuk emang urgent dan ketika emang ada bencana Pak ya. Betul. Okay. Tapi kalau bencana rumah tangga jangan dilaporkan kan. Prahara itu Pak. Kamu gue di rumah atur bencana. Itu mungkin mewakili nanti yang turun kan gitu. Seperti itu Kang. Oke. Ya intervensi aja Kang. Santai Pak. Iya. Berarti secara garis besar Kuningan memang adalah kabupaten yang rawan akan bencana ya Pak ya. Betul Kang. Infografis berbicara bahwa di tahun 2020 berbandingannya komparasinya adalah dengan tahun 2019 ya Kang. Ada peningkatan. Itu kita di tahun 2020 itu 260 kejadian Kang. Yang terjadi hampir di semua kecamatan. Di 30 kecamatan, walaupun ada yang skupnya kecil, ya yang terlaporkan ke kita akan dimasukkan ke dalam info tersebut. Iya, betul-betul. Mungkin menambahkan juga nih Kang, makanya ini kan pasti ada sejenis korelasinya nih nanti dengan rekan-rekan Destana. Di sini bahwa kita sangat terbatas anggota kita. Nah, dan disitulah kami harus menjalin suatu kemitraan, pertama di internal kami, kemudian yang kedua juga dengan para kepala SKPD, perangkat daerah, camat, lurah, desa dan sebagainya. Dan dalam hal ini juga yang tidak kalah penting peran daripada relawan Kang. Makanya kita punya prinsip Kunes Semboyan, setiap kita adalah relawan Kang. Kita bisa menjadi relawan dan kita relawan juga adalah kita, seperti itu. Dalam hal ini kebetulan makanya saya sangat apresiasi nih terhadap rekan-rekan Destana. Di sini saja sudah muncul namanya tanggap bencana. Urusan bencana kan berarti ada keterkaitan dengan BPBD kan gitu. Baik dalam mitigasinya ataupun hal-hal yang lainnya. Dalam ini rekan-rekan Destana ini sendiri yang begitu saya masuk, tahun kapan Walili terbentuk tuh Destana ini? 2017, sebelum lama sebetulnya. Tetapi ini setahu saya ini kan di setiap kita penanganan, terutama di daerah-daerah yang ada dekat ya Kang ya dengan teman-teman yang ada di Karangsari, ini selalu ada gitu Kang, yang mungkin tanpa pamrih, hujanan kan, ledokan dan sebagainya kan, termasuk juga dalam penanganan COVID ini selalu dilibatkan dalam penyemprotan, dekontaminasi dan sebagainya. Dengan tidak memandang kecil yang lainnya, banyak juga Kang, di ada Senkom, ada Tagana, kebetulan rekan-rekan Akar kan ini juga mitra kita, termasuk juga kayak instansi vertikal lainnya dengan BTNGC, kemudian juga Perhutani. Nah ini kita harus menjalin kemitraan karena kebakaran hutan contohnya kan arealnya ada di TNGC ataupun di Perhutani ataupun yang lain-lainnya. Nah perlunya ya kembali lagi konsepsi daripada penanganan kebencanaan dengan segala macam keterbatasan yang ada di kami, otomatis kami harus bisa meraih gitu, merangkul rekan-rekan relawan dalam hal ini daripada Destana ataupun pihak-pihak yang lainnya, termasuk juga dengan pihak swasta. Itulah tadi konsepsi pentahelik itu sendiri yang coba kita terapkan, karena memang
kita tidak bisa hanya berdiri sendiri. Urusan kebencanaan adalah pelayanan dasar ke masyarakat gitu Kang. Betul. Jadi harus menjadi suatu prioritas. Siapa sih yang tidak ingin terkena bencana kan seperti oleh karena itu minimalnya Kang kita fokus di mitigasi Kang, di penanganan pencegahan. Walaupun ketika terjadi kebencanaan ya kita pasti juga sebagai bagian dari tugas pokok kami kan seperti itu. Oke, sekarang di Badawi Pak, di Bersama Desa Membangun Indonesia di 360 desa di Kabupaten Kuningan, apakah juga sudah mempunyai pemahaman tentang ini? Dan apakah juga caranya gimana? Apakah hampir setiap desa punya semacam relawan Destana ini dari Karangsari atau prosedurnya gimana sih Pak? Ini juga makanya saya apresiasi ini kan ini salah satu bentuk nyata bahwasannya Desa Karangsari ini sendiri sudah berjalan Kang. Berarti dia sudah bisa mengadopsi dan mengimplementasi apa yang kita inginkan. Bukan kita inginkan ya dalam artian seideal mungkin lah ketika kita mencoba meraih semua jajaran. Peran serta desa beserta masyarakat desa dalam hal ini sangat-sangat vital Kang. Dari mulai penanganan COVID termasuk juga kebencanaan dan program-program yang lainnya, ujung tombaknya adalah di desa dan di masyarakat ya Kang ya. Oleh karena itu kami sekarang mencoba mungkin nanti ke depan ingin menciptakan pilot project beberapa desa, mungkin konsepsinya juga sama, desa tangguh bencana, tanggap bencana, walaupun mungkin secara karena keterbatasan ya Kang ya. Jadi kita hanya 2. Nah ini nanti jadikan pilot project dulu, percontohan dulu gitu kan. Bukan percontohan terjadi bencana, tapi bagaimana kebencanaan ini adalah merupakan salah satu hal yang menjadi penting dalam rangka penanganan sehingga desa pun punya arah kebijakan baik dalam rangka perencanaan, mereka tuh siap gitu. Siap ketika ada terjadi bencana. Nah, terus kemudian juga ini makanya menariknya desa tanggap bencana ini sekarang kan kita disuguhkan dengan adanya kopi ya, Walili ya, yang sering saya nikmati dan cicipinya, Walilinya. Iya. Arabica, Robusta. Nah, boleh ini kan, ambil kopi juga Pak? Boleh ya. Ini kan jadi di satu sisi tentang relawannya ada Kang ya. Nah, itu di satu sisi ini rekan-rekan ini mau tekar lah bahasa orang. Pemberdayaannya juga ada. Nah, itu pemberdayaannya juga luar biasa gitu kan. Iya. Yang malahan lagi mencoba membangun sekretariat ya Walili ya. Iya, Pak. Sekretariat kemudian juga alhamdulillah saya dikasih kopi. Kopi. Silakan Pak. Ya. Terus kemudian juga di sana juga mungkin bisa ya itulah nanti dari desanya, dari BPD-nya, dari LPM-nya, warganya. Saya berharap sih ini menjadi suatu percontohan. Kalau misalnya kekurangan modal ya walilah kan kita dorong. Kalau saya pernah menyampaikan segala sesuatu itu kan berproses ya Kang ya. Betul. Kita tunjukkan dulu apa yang bisa kita tunjukkan. Kita dan Destana dalam ini sudah mempunyai potensi yang bisa ditunjukkan, yaitu ada kopi. Malahan katanya ada buper ya Walili ya. Iya Pak. Sekretariatnya. Nah inilah nanti kita jual. Bagaimana kita mau berbicara banyak ketika kita memang tidak mempunyai sesuatu yang untuk bisa dibicarakan, ditunjukkan. Nah ini potensi inilah yang nanti bisa saja CSR ke BI ya Walili ya, ke BPR, ke BJB dan sebagainya. Branding lah nanti entah itu dari bank atau di apa, asal tong rokok umurnya Walili tak kumah atau gimana baik kan gitu. Nah seperti itulah konsepnya. Berarti acara Badami ini merupakan ini juga nih corong pertama dari Destana ya Pak ya di Kabupaten Kuningan, dan ini bisa Desa Karangsari, Destana Desa Karangsari bisa menjadi percontohan untuk desa-desa lain ketika mau membentuk Destana. Tapi jangan dulu dijawab dan jangan dulu di ini Pak Sande, kita ke jeda komersial dulu ya. Oke. Kuningan masih ditemani bersama dengan Badami Bersama Desa Membangun Indonesia, dan kita masih dengan narasumber luar biasa kita nih. Masih ada Pak Indra Bayu, kemudian juga masih ada Walili ya dari Desa Tanggap Bencana Karangsari. Ini tadi kita udah dijelasin ya sama Pak Indra kondisi terkini di Kabupaten Kuningan, kemudian sekarang sudah merapat ke Desa Tanggap Bencana. Nah sekarang kita kupas lebih dalam seperti apa korelasinya antara BPBD dengan Desa Tanggap Bencana. Iya. Dan juga mungkin kita ke Mang Lili dulu. Mang Lili juga boleh pegang mic-nya Mang Lili. Bagaimana sih Mang Lili waktu itu kebentuknya Destana kapan dan juga gimana ceritanya Mang Lili? Boleh sedikit lah di sharing biar yang sekarang simak juga mungkin terinspirasi gitu ya. Ya. Baik. Awal terbentuk Desa Tangguh Bencana Desa Karangsari ya. Itu
bulan Juli tahun 2017. Mungkin ini kan salah satu program Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kalau bahasa ininya kepanjangan tangan mungkin ya Pak ya, atau mitra lah, bahasa kerennya mitra BPBD. Iya. Dasar hukumnya mungkin ya sama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Iya. tentang pedoman pembentukan desa atau kelurahan tanggap bencana. Mungkin tujuannya sama, untuk membantu penanganan atau penanggulangan bencana di kabupaten atau di desa tersebut. Karena pada dasarnya kan bencana kalah tanggung jawab kita bersama ya. Iya. Bukan tanggung jawab BPBD doang itu istilahnya. Cuman sebagai koordinator atau gimana itu BPBD itu seperti bukan penanggung jawab atau penanggung jawab pun bukan, dalam artian tetaplah masalah bencana itu kan tanggung jawab kita bersama, terus kewajibannya juga dalam yang tadi salah satu disebutkan oleh Pak Kepala Pelaksana Kabupaten Kuningan, salah satunya seperti mitigasinya itu Pak, bukan berarti kita tidak niat merendahkan atau masyarakat kita sekarang ya. Iya. Karena seperti tadi Pak Kepala bilang, kadang-kadang ada satu laporan dari salah satu desa, setelah kita cross check ke TKP itu, kalau bahasa kita itu, bahasa Sunda itu ngagilahkeun nu kieu berarti bisa nyinggahkeun lah, dalam artian gini. Ada yang akibat pembuangan sampah yang sembarangan gitu kan. Misalkan itu kan bisa menyumbat drainase yang pada akhirnya air meluap bisa naik ke pemukiman. Itu kan mungkin walaupun bencana alam, tapi kan awalnya kan dari keteladaran kita, terus kesadaran kita kurang bagus atau gimana. Nah, mungkin di Dastana juga ya, insya Allah kedepannya setelah kita punya sekretariat, jadi kalau di acara Mega Suara Badami ya, mungkin di Dastana kita ngobrol ringan tentang kebencanaan, apa itu bencana, apa yang harus kita lakukan, terus peran kita sebagai relawan kebencanaan itu apa sih gitu yang sebenarnya. Karena namanya relawan itu kan tanpa pamrih ya, bukan setiap kita terjun ke lokasi membantu penanganan udah diiming-iming nih sehari sekian, kan enggak. Dan alhamdulillah di Desa Karangsari juga banyak anak-anak muda yang ada niatan baik untuk membantu teman atau saudara kita yang terkena bencana tanpa pamrih juga. Mungkin kalau bahasa Bapak Kepala Pelaksana saya kurang helik itu kurang paham. Kalau saya mau bilangnya mungkin satu termasuk manusia langka lah di zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan kebanyakannya kan profit oriented ya Pak. Nah, itu seperti itulah. Mang Lili, dulunya emang Karangsari rawan bencana sehingga dibentuk Dastana di sana, apa gimana sih, Mang? Karangsari sama, Pak. Karena ada di Bukit Geger Halang ya. Iya. Termasuk dataran tinggi dan udah terpetakan terutama kan longsor, Pak. Di Karangsari itu rawan longsor yang terdiri di Dusun Pahing, RT 12 sama RT 11. Terus masih di Dusun Pahing, di RT 2 dan RT 3. Dan di Dusun Segog atau Dusun Manis, di RT 13 dan 14. Itulah peta kerawanan longsor di Desa Karangsari. Oke. Berarti dulu rawan, terus bagaimana Mang Lili menggagas ketika mau bentuk Dastana itu harus gimana, Mang? Pertamanya apakah ngumpulin orang dulu, dikasih pemahaman dulu atau gimana? Ya. Awalnya pembentukan Dastana itu kan aturan mainnya dari BPBD provinsi kan ya. Bukan, kalau Dastana Karangsari itu kan pembentukan dari program provinsi dari bidang pencegahan kesiapsiagaan. Ya. BPBD provinsi. Yang mana dalam pembentukan itu semua elemen itu harus masuk di dalamnya. Wanita harus ada. Ada.
Dari pihak desa ada. Dari pemerintahan desa, dari BPKK, dari Linmas, dari tokoh masyarakat, dari pemuda dan dari masyarakat umum. Ya. Karena dalam penanganan bencana, contoh kecil kalau ada KLB, kejadian luar biasa, itu kan semua terlibat ya Mas. Dalam artian gini, pemerintahan desa untuk koordinasi, Ya. Linmas untuk keamanan, ibu-ibu PKK itu dibantukan di Dumlab, Ya. termasuk masyarakat yang lain untuk evakuasi atau pembentukan posko atau gimana, pengaturan logistik atau gimana, itu kan pasti diperlukan banyak personil Mas. Berarti orang-orang itu yang harus ngumpul dan menyepakati bahwa kita yuk buat destana gitu ya, Mang gitu ya. Awalnya gini, secara undangan dari desa, cuman instruksi dari BPBD kan harusnya seperti itu. Harus ada dari kepala, ada dari pemerintahan desa, dari BPKK, dari Linmas, dari tokoh masyarakat, dari pemuda dan dari masyarakat. Ya. Nah, seiring berjalan waktu ya, dari 2017 pertama dibentuk sampai 2021 sekarang. Yang pertama dibentuk 2017 itu beranggotakan 46 orang. Nah, mungkin karena terbentuknya bukan dari niat murni atisan gitu ya. Artinya gini, bahkan sekarang ada penambahan personel itu yang murni, dulunya itu nggak ikut pelatihan. Nah, sekarang udah hampir 15 orang anggota baru yang dulunya nggak ikut pelatihan, dan semangatnya alhamdulillah yang bisa sama atau melebihi yang ikut pelatihan. Dan alhamdulillah juga Destana Karangsari itu bukan tidak membantu penanganan kebencanaan di wilayah Kecamatan Dharma aja ya Mas. 2018 waktu kebakaran gunung juga alhamdulillah bisa mengirimkan personil 36 orang ke Pasawahan. Ya. Oke, berarti kalau gitu setiap desa bisa membentuk desa tanggap bencana. Betul. Nah, dan ini sangat diharapkan sekali bahkan oleh BPBD. Tapi harus emang keinginan betul-betul dari bawah ya. Dan desa-desa, terutama desa-desa yang di peta BPBD itu rawan bencana. Kita kembali ke Pak Indra nih. Kalau boleh dipetakan Pak nih, di Kuningan nih, ada berapa desa sih yang betul-betul rawan bencana dan seperti apa sih Pak rawannya? Apakah masih di longsor dan banjir atau ada yang lain Pak yang unik? Baik, memang untuk wilayah Kabupaten Kuningan sebagaimana tadi saya sampaikan ya Kang ya, di infografis awal, intinya bahwa memang di beberapa, kita berbicaranya dari tahun 2020, mungkin sedikit saya ulas kembali, ini dari 260 kejadian itu 158 itu berbentuk tanah longsor Kang. Kemudian gerakan tanah ada 15 kejadian, tanah amblas ataupun jalan amblas ada 2, gempa bumi 2 kejadian, banjir 15, abrasi, angin kencang, abrasi juga termasuk tinggi nih Kang, ada 24, sambaran petir, kebakaran hutan. Alhamdulillah nih kebakaran hutan di tahun 2020 tidak semasif waktu 2019 ya Kang. Menurun berarti ya? Menurun Kang, 2019 itu sampai ya itu tadi rekan-rekan pun turun semua. Karunyangan meureun aya Covid Kang. Jadi bencana pada fase Covid itu memang ada penurunan Kang. Iya. Walaupun di bulan Desember nih meningkatnya signifikan. Ngabagiakeun duka kumaha eta teh saya jadi kalak anyar kan gitu. Mbak maaf ini bahasa seperti ini. Kekeringan, ada 1 kejadian kebakaran rumah dan rumah ambruk. Jadi di sini kan didominasi oleh ketika tadi mungkin berbicaranya jenis kejadian apa saja yang ini ada ya didominasi oleh tanah longsor Kang. Nah, kemudian kalau kita lebih spesifik lagi untuk desa yang mungkin secara ini sering terjadi bencana, ini kita dapatkan ada 30 kecamatan Kang ya. 30 kecamatan. Semua tuh Pak ya? Iya, kalau dari kecamatan yang ada kan ada 32 kecamatan. Ini sebagai contoh saja kan, di setahu saya nih yang udah masuk nih di desa, di Kecamatan Subang aja hampir semuanya potensi bencana dari 7 desa itu sendiri. Kemudian yang lainnya rata Kang, hampir mungkin di atas 50-60% yang ada di, kalau sebutkan saya satu ini banyak juga. Tapi yang jelas di 30 kecamatan ada jumlah desa secara keseluruhan ini adalah
yang terdampak ataupun terjadi kebencanaan 132. Berarti hampir 30%-nya Kang dari wilayah Kabupaten Kuningan. Jumlah desa Kabupaten Kuningan adalah 361 desa. Berarti kan ya sepertiganya mungkin ya ini kan dari ya 30% ya dari jumlah desa 30% itu ya sangat potensial terjadi kebencanaan. Apa yang sudah dilakukan BPBD Pak untuk ke 30% desa rawan bencana itu? Pendekatan apa atau sosialisasi apa sehingga dia atau desa-desa tersebut bisa tanggap bencana gitu? Pertama mungkin kita yang disebutkan mitigasi kebencanaan itu ya Kang ya, mitigasi kebencanaan, terus kemudian juga mapping itu pemetaan dari mulai kita titik-titik mana saja yang memang dianggap rawan. Kemudian juga edukasi pastinya Kang kita sampaikan baik resmi melalui surat tertulis ataupun juga berbentuk flyer, pamflet, spanduk, rambu-rambu dan sebagainya kita selalu coba sampaikan. Dan mungkin ke depan ini ingin yang kita dorong itu minimalnya Kang, sebetulnya keinginan kita tuh dari 32 kecamatan minimalnya setiap satu kecamatan tuh mempunyai satu desa tanggap bencana. Untuk apa? Nantinya minimalnya jadi entah itu mungkin mekanismenya akan lebih bagus sebetulnya memang keinginan mereka sendiri. Nanti kita fasilitasi, kita mungkin jadikan suatu coaching klinik lah kalau sepertinya kan kita menjadi suatu pendampingan apa sih dengan desa tangguh bencana ini seperti apa sih seperti itu. Nah ini diharapkan kedepannya setiap kecamatan satu desa. Setelah itu mereka juga harus bisa menunjukkan selain tanggap terhadap contoh mungkin kan kita dorong salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Subang itu desa Subang Kang. Di satu sisi rawan bencana, di satu sisi juga mereka punya potensi Cipanas Subang. Jadi di situ karang turunannya juga bagus. Dia ada kompeparnya, ada kompepar Giriwali nih kalau nggak salah dan sebagainya. Ada kopinya dan sebagainya. Jadi itu yang kita coba sentuh itu tidak hanya urusan kebencanaan saja. Jadi hal-hal yang sekiranya menjadi potensi-potensi yang lain juga kenapa tidak diangkat dalam suatu konsep tetap namanya mungkin desa tangguh bencana seperti itu Kang. Dan itu ada di Destana Karangsari sudah jadi role model. Betul Kang, di situ sudah ada semua wisatanya ada Kang. Kemudian juga madu ada juga Pak. Madu ada juga kan. Kemudian yang lain-lain juga sih makanya ini pedesan entog ada. Oh itu saya belum kayaknya harus dicoba. Wah. Tapi lagi penasaran Pak, di Kuningan sendiri beberapa tahun ke belakang juga kan sempat ada yang namanya banjir sampai-sampai di pusat kota aja banjir gitu ya Pak ya. Iya betul. Dia penasaran sama desa kabupaten atau desa yang dulunya sempat terdampak bencana, pasti mengalami kerusakan gitu ya. Betul, bagaimana akhirnya mereka membangun kembali desanya yang rusak, kemudian tindakan dari pemerintah Kabupaten Kuningan kepada desa yang terdampak kemarin itu seperti apa sehingga mereka bisa bangkit dan juga kewaspadaan sekarang harus seperti apa nih? Ya, itu salah satu contoh mungkinnya Kang banjir di Cibingbin. Setahu saya kan itu yang luar biasa Kang pada saat itu. Terjadi bencana banjir di 2018 ya. Saya belum masuk ke BPBD tapi saya juga sempat hadir di sana untuk memberikan bantuan. Kita akomodir dan di situ peran serta tidak hanya pemerintah saja ya Kang ya, TNI, Polri dan kemudian juga nah inilah secara berjenjang kita bantu masyarakat yang terdampak dari mulai mungkin yang paling pertama adalah kita yang namanya prinsip kebencanaan jangan sampai ada terjadi korban jiwa baik yang luka-luka ataupun mungkin ya nyawa kan seperti itu. Itu hal yang sangat vital dulu Kang, itu pertama. Yang selanjutnya baru ke material dan harta benda dan sebagainya. Terus kemudian juga fasilitas umum dan sebagainya. Apa yang sudah kita laksanakan dari mulai mungkin mencoba membangun kembali sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya dan dengan segala macam keterbatasan pemerintah daerah kita dorong juga ke BPBD Provinsi Jawa Barat, kita dorong juga ke BNPB yang ada di nasional. Nah, sebagai contoh lagi kan mungkin yang sudah nyata dan jelas ketika di desa Cipakem longsor Kang ya itu sampai relokasi hampir 40 lebih rumah yang direlokasi di dusun Cigerut Wetan dan Cigerut Kulon Kang. Ini alhamdulillah terbangun sekarang adalah yang tadinya hunian sementara, huntara sekarang menjadi hunian tetap Kang. Ini yang salah satu bentuk ya Kang
sampai kayak komplek di sana tuh Kang, Iya. di daerah Cipakem kita fasilitasi tempat itu sehingga bisa diberikan ditinggali oleh masyarakat seperti itu Kang. Kemudian juga ada kita trauma center, minimalnya kita memberikan setelah terjadinya bencana kan bisa saja mungkin ada secara psikologis gitu Iya, kan, betul. pendampingan ini mungkin yang mungkin saya masuk ke sini mencoba kita optimalkan kembali karena kita juga masih mengakui lah banyak kekurangan karena sumber daya alam sumber daya manusianya luar biasa Kang. 376 desa dan kelurahan, kita hanya 39 orang ya Wali. Personil di BPBD. Personil itu kalau di on the spot Aduh. on the spot masuk versi on the spot yang 7 mungkin keajaiban. Iya. Gitu kan. Kalau disebar satu desa cuma satu doang ya tenaga pelaksananya tuh. Satu kecamatan kan? Satu kecamatan. Iya, betul. Iya, iya, iya. Oke. Kayaknya kalau ngobrol dengan Pak Indra atau Pak Kepala Badan BPBD nih nggak cukup sekarang ya, harus ada momen lagi, harus ada acara lagi Pak. Boleh, Kepala, boleh. ya. Ngomong musik juga boleh Kang nanti. Wah, siap, Wah. siap, siap. Siap. Siap ya. Oke Pak Indra, terima kasih waktunya. Izinkan anak-anak Destana nanti ini Pak ya, menceritakan bagaimana kiprah Destana Desa Karangsari khususnya dengan kopi. Moga-moga bisa menginspirasi desa-desa lain agar tanggap bencana dan juga bisa menggali potensinya Pak Indra ya. Betul. Ya mungkin juga sehabis ini juga saya mohon izin Kang, nggak bisa sampai selesai mungkin sesi selanjutnya saya rekan-rekan Destana karena ini acara Destana secara nama kan gitu. Tapi ini saya sebagai salah satu bentuk support saya Kang secara pribadi kedinasan setidaknya memberikan dukungan moral ya Kang ya Pak Walili kan gitu. Saya juga titip mungkin kita tetap stay safe, tetap aman. Jaga lingkungan, maka lingkungan juga akan menjaga kita. Jaga diri berarti kita juga menjaga orang lain, apalagi di era pandemi seperti ini. Tetap mungkin sekarang mah yang tadinya 3M sekarang jadi 5M ya Kang ya. Apa tuh Pak? Saya yang penting masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga diri, menjaga hati, menjaga iman. Asik. Gitu kan. Oke. Itu mungkin Kang dari saya. Hapunten apabila dalam penyampaian ada yang berkenan. Insya Allah Kang kalau ada waktu lagi. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depan. Oke, sebulan sekali harusnya Pak BPBD. Insya Allah Kang, asalkan nanti ini aja nanti kontak-kontak saja Kang. Insya Allah mungkin ya sebagai salah satu kita sosialisasi juga kepada masyarakat. Seperti itu Kang ya. Oke, terima kasih banyak Pak Indra Ya, Bayu sama-sama, dan Kang, selamat sama-sama, bertugas Kang. kembali. Sehat selalu ya Pak ya. Siap. Oke, Mendengarkan Suara selepas jeda nanti kita bakal balik lagi ngobrol bersama dengan Desa Tanggap Bencana atau Desa Karangsari. Kita nanti bakal ngobrolin kopi bersama mereka. Tetap di Badami bersama Desa Membangun Indonesia.